Isra Mi'raj. Isra itu perjalanan di malam hari, hadirin. Orang pada tidur, Nabi Muhammad berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu kurang lebih membutuhkan waktu perjalanan 40 hari, 40 malam. Jadi nggak dekat Pak. Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu kalau bolak-balik berarti makan 80 hari. Ya, jadi nggak dekat. Tapi kenapa? Hanya setengah malam. Dari ba'da Isya sebelum subuh Nabi udah ada di tempat tidurnya. Bahkan dalam suatu riwayat itu tempat tidurnya Rasulullah masih hangat Pak. Karena memang belum lama Rasulullah perjalanan Isra Mi'raj. Perjalanan Nabi Muhammad Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ternyata di situ sudah ditunggu 124.000 ruhnya para nabi. 313 ruhnya para nabi sudah menunggu akan kehadiran Nabi Muhammad untuk menjadi imam daripada para nabi dan rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Ruhnya itu sudah nunggu Pak. Jadi jamaah rahimakumullah, kita ini kalau sudah meninggal dunia hanya jasadnya Pak yang kelihatan, enggak ya kan, udah mati jasadnya, tapi ruhnya hidup. Itu dalam suatu riwayat Pak, di saat kita meninggal dunia, mohon maaf, kayak antara orang ini aja gitu, orang yang ngelihat siapa yang bertakziah, siapa orang yang mandiin, yang ngafanin, yang nyolatin, sampai ke alam barzah, ruh itu melihat hadirin. Baru nanti jamaah rahimakumullah ketika orang pada pulang, baru subhanallah di saat kita sudah ada di liang lahat, ditutup itu dengan kayu, ditutup dengan ganjel ya, dengan kayu hadirin. Lalu ditutup di atasnya tanah. Baru saat itu dibangunkan oleh malaikat Munkar dan Nakir. Dia seakan-akan ngimpi, ini nyata atau tidak? Saya di mana sekarang? Ketika melihat tangan kirinya, subhanallah, dalam kondisi ini tanah, aku dalam kondisi sudah terbungkus, berarti saya sudah ada di alam kubur. Lalu datang hadirin jamaah rahimakumullah, Munkar dan Nakir menanyakan, man rabbuka, man nabiyuka, ma kitabuka, man ikhwanuka. Itu akan ditanya hadirin, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, di mana kiblatmu, apakah kitabmu, lalu siapakah saudaramu. 5 poin ini akan ditanya oleh malaikat. Kita alhamdulillah sudah mengamalkan semua itu. Tuhan kita adalah Allah. Kita sudah setiap salat Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita sudah sering kita ucapkan. Ditanya tentang Allah, tentang Muhammad, kita sudah membiasakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Al-Quran kita sudah biasa baca, alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Itu Al-Quran. Bacaan ikhlas kita dalam sholat sudah kita baca. Mana kiblatmu, kita sudah menghadap kiblat dalam sholat. Siapa saudaramu, kita sudah kumpul berjamaah dengan ikhwan kita. Sudah lengkap 5 poin ini. Maka orang yang menjaga ibadah tidak mungkin mengalami kesulitan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah orang-orang yang diberikan nikmat seperti ini, karena kita sudah mendapatkan jaminan kemuliaan dari Allah. Wallahu a'lam bishawab, yang benar dari Allah, yang salah adalah kearifan saya. Barangkali ada yang perlu ditanyakan Bapak, dipersilakan.